Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sekalian yang berbahagia, hari ini saya perkenalkan diri, nama saya Supriyanto, staf dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia, akan menyampaikan kegiatan dakwah Islamiyah, di mana hari ini akan saya sampaikan hal terkait dengan menentukan arah kiblat. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 149 Allah telah berfirman yang artinya, dan dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan sholat, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Ka'bah itu benar dari Allah Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Nah, untuk kaidah syarat menghadap kiblat itu ada 3. Yaitu yang pertama adalah kiblat yakin, yang kedua kiblat perkiraan atau kiblat dzan, dan yang ketiga adalah kiblat ijtihad. Untuk yang pertama kiblat yakin itu ketika kita bisa melihat Masjidil Haram secara langsung, maka kiblatnya adalah dinding Ka'bah itu ya. Jadi ini kalau kita menunaikan ibadah haji ya, sholat ya di hadapan di Masjidil Haram ya, kita langsung menghadap dinding Ka'bah itu ya. Jadi kebetulan sudah ada garis-garis soft yang melingkar, itu kita bisa mengikuti garis-garis itu untuk semuanya menghadap ke kiblat gitu ya. Nah, ini ada sedikit cerita lucu ya, karena di Indonesia itu biasanya menghadap ke barat, sedikit serong ke arah utara sedikit gitu ya. Nah, ada teman haji yang pada waktu itu sudah di atas di dalam Masjidil Haram ya, sholatnya menghadap Masjidil Haram tapi masih diserongkan ke arah utara sedikit, jadi tidak pas dinding malah gitu ya. Ya ini karena kebiasaan saja, jadi jangan sampai ada semacam itu. Jadi kita kalau sudah yakin ini di Masjidil Haram ya, kita menghadap ke arah kiblat itu. Kemudian yang kedua ini kiblat perkiraan atau kiblat dzan ya. Ketika seseorang berada di luar Masjidil Haram dan tidak bisa melihat secara langsung, maka kiblatnya dengan perkiraan menghadap Masjidil Haram atau bertanya kepada orang yang tahu persis arahnya ya. Mungkin kita berada di sekitar Masjidil Haram atau mungkin sudah di luar kota Mekah ya, tapi masih dekat ya, mana arah Mekah ya, sana gitu ya, kita bisa mengikuti arah tersebut gitu ya, walaupun tidak persis ke mana arah itu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kiblat ijtihad ya. Untuk kiblat ijtihad pada waktu seseorang berada di luar negeri, terkadang ya kesulitan untuk menentukan arah kiblat dzan. Untuk itu diperlukan ilmu untuk melaksanakan ijtihad agar tercapai kesepakatan mengenai arah kiblat yang sesuai ya, yang sesuai dengan kenyataan ya. Jadi seperti kita di Indonesia ini ya, jauh dari Mekah ya, oleh karena itu kita bisa menggunakan ijtihad ya untuk menentukan arah kiblat. Nah, ketika terjadi gempa tahun 2006 ya, mungkin di dalam slide saya tunjukkan ya, ini ada gambar yang lucu juga gitu ya. Lempeng bumi itu bergeser ya, arah kiblat pun ikut bergeser tentunya. Dan inikah kerisauan para slamper gitu ya. Oh, kiblatnya arah sana, jadi bingung. Mungkin pasnya di mana gitu. Jadi ini perlu ijtihad, pengukuran yang tepat gitu ya, untuk di mana arah kiblat itu berada. Nah, ada 5 macam menentukan arah kiblat, yaitu yang pertama dengan rasi bintang, yang kedua bisa dengan panduan jari, ketiga rumus segitiga bulat, keempat kompas atau teodolit, dan yang kelima menggunakan software ya, kiblat lokator, atau banyak nanti beberapa software yang bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat. Yang pertama yang menentukannya dengan rasi bintang ya. Metode ini dimanfaatkan posisi bintang ya, memanfaatkan posisi bintang
sebagai tolak ukur menentukan arah kiblat. Rasi bintang adalah sekumpulan bintang yang berada di suatu kawasan langit serta mempunyai bentuk yang hampir sama dan kelihatan berdekatan satu dengan yang lain ya. Ini bisa kita lihat, misalnya ada rasi Orion ya. Arah kiblat dapat diketahui dengan menunjukkan arah 3 bintang berderet Mintaka, Al-Nilam, dan Al-Nitak ya, ke arah barat. Rasi Orion ini akan berada di langit Indonesia ketika waktu subuh pada bulan Juli dan kemudian akan kelihatan lebih awal pada bulan Desember. Pada bulan Maret, rasi Orion akan berada di tengah-tengah langit pada waktu maghrib. Nah ini barangkali kalau di malam hari kita bisa melihat bintang-bintang, ada yang bentuknya semacam ini bintangnya ya. Ada 3 yang sejajar, kemudian ada bentuk ini. Kalau mungkin kita gambarkan, ini adalah bintang rasi Orion ya. Nah ini arah kiblat itu ditunjukkan dengan 3 bintang yang tadi kuat terangnya itu hampir sama gitu ya, kuat terangnya hampir sama. Kemudian yang kedua, panduan jari arah kiblat ini sesuai ditentukan berdasarkan perbedaan sudut ya, sekitar 65 derajat untuk Jawa dan Sumatera ke kiri ya dari kedudukan bintang kutub seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ya. Petunjuk sudut dengan jari dapat digunakan untuk panduan menentukan nilai ya, bukaan sudut ya. Ini kalau sudutnya 1 derajat, kalau ini 5 derajat dengan 2 jari, atau mungkin 8 derajat atau 20 derajat ya. Ini untuk panduan untuk memperkirakan nilai sudutnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan rumus segitiga bola. Ya. Rumus segitiga bola ini digunakan untuk menentukan arah kiblat dengan panduan 3 titik permukaan bumi ya, yaitu Ka'bah, kutub utara, dan titik yang akan diukur arah kiblatnya. Jadi kutub utara ya di ujung ini, ya. Kemudian kiblat di titik B ini, dan A ini adalah titik kita yang akan kita ukur berapa derajat kalau kita mau menghadap ke arah kiblat. Nah ini rumusnya ya, ya memang agak rumit kalau yang senang matematika suka gitu ya. Jadi kita di Yogyakarta ini ya, arah kiblatnya berapa derajat gitu ya terhadap arah utara ya, arah utara ke arah kiblat ini. Ini dengan menggunakan rumus tangen K ya. Ini ada rumusnya sin sekian dibagi cos sekian dikurangi sin sekian cos sekian ya. Jadi ini beberapa notasi ya. K itu adalah sudut arah kiblat dari utara ke barat ya. Kemudian lintang Ka'bah itu kita sebut 21 derajat 5 detik lintang utara, dan bujur Ka'bahnya itu 39 derajat 50 detik bujur timur ya. Ini tentang tempat kita ya, kota Yogyakarta misalnya, dan kita bisa melihat juga bujurnya berapa ya. Untuk Yogyakarta nanti bisa kita cek. Misalnya kita di Masjid Syuhada Yogyakarta, maka koordinat geografisnya ini adalah min 7 derajat lintang selatan ya, sampai 110 derajat 22 detik bujur timur ya. Maka kita bisa menghitung dengan rumus K tadi, kita masukkan nilai-nilainya sehingga akan ketemu ya 294,7 derajat ya. Jadi dari arah utara kita ukur sekian derajat, itu adalah arah ke kiblat. Nah ini cara menggunakan perhitungan. Kemudian yang keempat itu adalah bayangan matahari ya. Pengukuran ini didasarkan pada posisi ketika matahari tepat di atas Ka'bah atau ikhtifa azam namanya. Nah kejadian ini terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 28 Mei sekitar jam 16:18 dan 16 Juli sekitar jam 16:28. Ini beberapa 2 tahun yang lalu ya. Jadi untuk saat ini mungkin tahun 22 ya, posisi matahari tepat di atas Ka'bah itu sudah bisa dihitung ya, sehingga kita bisa nanti mencari ya, ketika matahari di atas Ka'bah, bayang-bayang objek tegak ke seluruh dunia akan lurus ke arah kiblat ya. Jadi seperti ini yang karena saya gunakan beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika tanggal 28 Mei dan 16 Juli jam sekian itu matahari pas di atas Ka'bah, sehingga semua bayangan yang mengarah saat itu mengarah ke Ka'bah gitu ya. Ini kalau yang 22 ini tahun 2022 ini tanggal 15 dan 16 Juli ya. Nanti bisa kita cek jam berapa, sekitar jam 16 lebih sekian menit ya. Itu
semua bayangan benda tegak ini akan mengarah ke kiblat ya. Jadi kalau kita berada di Jogja misalnya di sini, maka ini nanti bayangannya akan mengarah ke kiblat. Nah, ini bisa untuk menentukan arah kiblat juga ya. Jadi ketika benda tiang yang kita dirikan ya pada waktu itu ya, maka bayangannya akan ke arah, atau mungkin tali yang kita tarik dengan diberi bandul ya, atau batang yang kita tegakkan ya, itu juga, atau mungkin jendela masjid ya. Nah, jendela masjid itu kalau tegak lurus ini bayangannya tentunya akan mengarah ke kiblat ya pada waktu dan jam yang sesuai gitu ya. Kalau tidak terhalang awan gitu ya, jadi bisa kelihatan. Nah, ini arah kiblatnya bisa kita sesuaikan ini. Nah, ini cara yang praktis juga ya untuk menentukan arah kiblat. Kemudian yang kelima itu kompas ya. Nah, kalau kompas ini saya kira sudah banyak yang paham ya, dengan alat kompas itu tadi misalnya Jogja 294 sekian derajat, ini bisa kita arahkan ya arah kiblatnya kemana dari arah utara gitu ya. Saya kira ini beberapa kompas yang bisa kita gunakan. Kalau dari HP kita sekarang sudah bisa ya. Sekarang untuk gadget sudah cukup modern ya. Anda bisa download aplikasi waktu sholat dan arah kiblat, itu nanti bisa menunjukkan ya di mana saja kita berada, nanti akan ditunjukkan oleh HP itu. Ini ada juga yang dengan pengukuran ya untuk arah kiblat dengan melihat dengan kompas gitu ya. Alat lain ini digunakan teodolit, ini alat yang sering digunakan teman-teman teknik sipil untuk mengukur bangunan atau jalan gitu ya, atau tempat-tempat yang bisa diukur konturnya ya, itu bisa menggunakan alat semacam ini. Ini juga bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat, karena di sini ada semacam kompasnya juga kemana arah itu ya. Yang terakhir yaitu software ya, kita bisa menggunakan software kiblat lokator ya. Jadi bisa mencari di Google misalnya, kita cari kiblat lokator, maka nanti akan muncul tampilan semacam ini. Nah, titik yang akan kita tentukan, tinggal tentukan lokasi mana, nanti ada garis merah yang menunjukkan ke arah kiblat ya. Nah, garis merah ini akan terus terhubung sampai ke Mekah ya, di Masjidil Haram gitu ya. Jadi nanti bisa kita lihat, misalnya ini saya membuka untuk kota Jogja ya. Ini arah utaranya sudah kelihatan 294, sekian derajat ya. Jadi nanti arah garis merah ini sudah langsung ditunjukkan, tinggal kita meletakkan kota mana gitu ya. Nah, ini salah satu ya, Masjid As-Salam ini juga ada kelihatan ya dengan kiblat lokator. Atau di kampus UII ya, kampus UII juga Masjid Ulil Albab ini FTSB, kalau di UII itu juga akan kelihatan arah kiblatnya gitu ya. Nah, kita nanti bisa menggunakan software yang lain, misalnya Kiblat Finder ini ya. Kiblat Finder ini juga bisa menunjukkan, kalau ini garisnya biru, sekaligus menunjukkan ini peta dunianya, ini di Indonesia, ini arah kiblatnya ya. Jadi itu kalau kita berada di alun-alun utara ya, misalnya kita beri detail, kita perbesar ya, ini arah kiblatnya, arah utaranya ke atas gitu ya. Nah, ini juga bisa kelihatan. Atau ini Masjid Besar Kauman ya. Ya, dulu karena mungkin belum didesain langsung mengikuti arah kiblat ya, asal mengarah ke barat saja, sedangkan arah kiblatnya yang betul ini ya. Maka soft garis yang ada di dalam masjid ini disesuaikan dengan arah kiblat itu. Nah, ini untuk arah kiblat masjid kita yang Masjid Keraton Yogyakarta, yang softnya di dalamnya sudah disesuaikan garis arah kiblatnya, tapi masjidnya tetap mengarah ke sini ya, nggak usah dirubah masjidnya ya. Nah, saya juga melihat masjid yang sudah didesain ketika menggunakan ini masjid kawasan Taman Mini Indonesia Indah, ini ada Masjid Atin ya. Nah, Masjid Atin ini kalau kita lihat detail ini arah kiblatnya sudah pas gitu ya, jadi softnya tidak perlu dimiringkan ya. Termasuk ini halamannya ini ya, halamannya itu sudah mengarah kiblat, jadi ketika ada sholat jamaah ya yang besar gitu ya sampai meluber, itu bisa menyesuaikan ya, garis-garis softnya bisa mengikuti ya arah langsung ke arah kiblat. Ini Masjid Atin di Jakarta. Nah, garis merah tadi atau garis biru ini sampai ke Mekah. Jadi kalau kita melihat kota Mekah gitu di Masjidil Haram ya, ini garis merahnya nggak kelihatan, ada di tengah ini. Jadi garis ini nanti akan tertarik ke seluruh arah ya di muka bumi ini gitu ya. Jadi ini
kota Mekah ya, di sini Indonesia, jadi arahnya ke sana, ini arah utaranya ke atas gitu ya. Nah, ada di daerah tertentu yang justru arah kiblatnya itu ke arah timur gitu ya. Karena dia di daerah Brasil misalnya ya. Daerah Brasil ini kalau kita lihat karena posisinya lebih dekat ke arah sini, jadi masjidnya bisa ke arah ini. Jadi kalau kita di Suriname barangkali ya, itu ya arah kiblatnya ke arah timur ya. Jadi ada satu tempat yang mungkin daerah sekitar Suriname ini, satu masjid yang berdekatan, satunya menghadap ke barat, satunya menghadap ke timur. Ini mungkin bisa terjadi karena ya dia posisinya berada di pertengahan ya. Jadi ke barat juga bisa, ke timur juga bisa mengarah ke kiblat ya. Ini kalau kita lihat memang karena bumi itu bulat ya, ini ada garis merah yang tempel kecil gitu ya. Ini mengarah ke Mekah ya, yang lainnya juga demikian. Nah ini kalau kita lihat bumi kita yang bulat ini sehingga bisa menunjukkan ya bahwa kota Mekah ya itu bisa ditinjau dari arah timur maupun dari arah barat. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang materi saya hari ini yang berkaitan dengan menentukan arah kiblat. Ada berbagai macam ya, monggo jangan berselisih atau mungkin berdebat yang tanpa dasar, tapi ada kita bisa menggunakan software, bisa menggunakan alat yang kita punyai, atau bisa menggunakan cara yang sangat sederhana. Demikianlah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.